Kisah ini terjadi 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Di awal film akan menampilkan kehidupan sebuah desa kecil di Korea yang begitu tenang dan damai. Namun kedamaian itu kemudian terusik oleh kedatangan pasukan tentara komunis, mengebom desa, melakukan penangkapan, penyiksaan, hingga pembunuhan kepada semua warga desa yang ditemui. Seorang bocah perempuan yang bernama Seoul untung saja segera disembunyikan oleh ibunya hingga dia bisa selamat dari kekejaman para tentara tersebut. Scene kemudian berpindah ke Turki menampilkan keadaan Turki di tahun 1950. Terlihat seorang sersan sedang menjemput temannya. Temannya bernama Sersan Sulaiman. Sepertinya mereka akan menghadiri sebuah pertemuan. Maka kemudian si Sersan Sulaiman beserta 3 temannya pun kemudian bersepeda menuju ke tempat tujuan. Sempat bertemu 2 gadis yang coba memperpesona sekaligus khawatir karena ada rumor yang menyebutkan kalau para perwira muda ini akan segera dikirim ke Korea. Setelah tiba di markas, ternyata komandan mereka bilang kalau ternyata itu bukan hanya sekedar rumor, tentara Turki bakal dikirim ke Korea sebagai pasukan tambahan. Mendengar hal itu, malamnya Sulaiman pun kemudian menemui kekasihnya yang bernama Nura untuk berpamitan. Di tempat berbeda, Nimet, seorang gadis muda, pun merasa sedih karena lelaki yang selama ini disukainya pun akhirnya juga dikirim ke sana. Beberapa hari kemudian diberangkatkanlah pasukan Turki ini ke Korea menggunakan kapal. Ada kejadian unik saat di perjalanan di mana Sersan Sulaiman yang saat itu dimintai tolong oleh komandannya untuk mencari minyak guna dipergunakan untuk membunuh para semut, malah menolak dan menggantinya dengan gula. Dia memberi makan para semut dengan gula tersebut sambil berpesan kepada si komandan bahwa sebagai sesama makhluk hidup kita harus belajar hidup berdampingan. Asik. Setelah tiba di Korea, pasukan ini kemudian disambut oleh beberapa warga. Mereka kemudian langsung dikirim ke salah satu markas sebelum garis depan. Di sepanjang jalan mereka hanya bisa menyaksikan sisa-sisa puing bekas kekejaman komunis. Sempat terjadi ketegangan antar komandan dan Ali yang protes kenapa seakan mereka ini malah dijauhkan dari garis depan. Dia menuduh si komandan melakukannya karena komandan juga seorang komunis. Lagi asik-asiknya saling bantah, mereka malah dikejutkan oleh serangan udara Korea Utara. Markas tersebut luluh lantak dihajar bom-bom yang dijatuhkan dari pesawat. Untungnya Sulaiman, Ali, dan beberapa rekannya pun bisa selamat. Karena serangan tersebut, jalur komunikasi menjadi terputus. Untuk itu, komandan memutuskan bahwa dia akan pergi bersama letnan yang adalah seorang komunis tadi, Sulaiman, Ali, dan seorang pasukan lagi yang bernama Muharram untuk melaporkan kondisi mereka pasca serangan. Di jalan truk mereka malah diajar basoka, untungnya mereka bisa selamat. Ali yang adalah seorang sniper dan sangat benci kepada komunis lalu mengeluarkan pistolnya dan menembak penyerang mereka. Dia sempat tertembak tepat di kepalanya, namun untungnya helmnya cukup tebal dan dia pun selamat. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun di kegelapan malam mereka mendengar suara. Semua sudah bersiap dengan senjatanya, sedangkan Sulaiman, si baik hati, memutuskan untuk memeriksa dari mana suara tersebut berasal. Mereka sangat khawatir karena di bawah sinar rembulan mereka bisa melihat cukup banyak sekali mayat-mayat terbaring di sana. Dengan mengendap-endap dan penuh siaga, Sulaiman pun mencoba mendekati asal suara dan di sana ternyata akhirnya dia menemukan seorang anak wanita lucu yang sedang menangis sembari memegang tangan almarhumah ibunya. Sulaiman pun kemudian menggendong si anak dan membawanya ke teman-temannya. Sempat diingatkan oleh si komandan, tapi si komunis kemudian bilang mereka tidak bisa membiarkannya sendirian di tempat tersebut. Mereka pun membawanya. Setibanya mereka di markas Ung Hung Ni dan si komandan menghadap ke dalam kantor, di luar Sulaiman, Ali, dan Muharram malah berdebat tentang dari mana asal sebenarnya anak ini, dari Korea Utara apa Korea Selatan. Namun akhirnya mereka sepakat untuk tidak mempermasalahkan asalnya dan coba memberinya nama. Awalnya mau diberikan nama seperti nama Ibu Ali, tapi ketuaan namanya. Terlalu berat ya kan? Mau diberikan nama seperti nama Ibu si Muharram, tapi mirip nama-nama musuh. Lalu Sersan Sulaiman kemudian memutuskan untuk memberikannya nama Ayla.
yang berarti cahaya rembulan karena mereka menemukannya tepat di bawah sinar rembulan dan wajahnya emang bulat seperti purnama. Mereka pun sepakat. Setelah pertemuan mereka akhirnya melanjutkan perjalanan ditemani beberapa pasukan tambahan juga dilengkapi dengan persenjataan. Ikut bersama mereka pasukan Korea yang kebetulan sejalur dengan mereka. Keesokan harinya di tengah jalan ternyata pasukan Korea yang bersama mereka mendadak diperintah untuk menuju ke basis pertahanan yang bernama Kunuri. Maka berpisahlah pasukan Turki dan pasukan Korea di tempat tersebut. Sempat komandan pasukan Korea meminta anak tersebut untuk ikut bersama mereka agar pasukan Turki tersebut tidak direpotkan, tapi ditolak oleh Sulaiman. Setelah kepergian pasukan Korea, Sulaiman yang juga adalah seorang teknisi akhirnya mencoba memperbaiki mobil komandan yang malah rewel di tempat tersebut. Setelah diperbaiki dan saat seorang tentara mau menggendong Ayla, kepalanya malah disut oleh komunis dari kejauhan. Berada di tengah-tengah sergapan, pasukan kecil Sulaiman harus bertempur habis-habisan melawan puluhan pasukan komunis. Untungnya mereka bisa mengatasinya. Meskipun di antara mereka harus ada beberapa yang gugur di tempat tersebut. Pasukan yang meninggalkan mereka tadi sempat kembali karena mendengarkan suara ledakan dan akhirnya menembaki beberapa pasukan komunis yang tersisa. Sedangkan sebagian besarnya sudah dihabisi oleh pasukan Sulaiman. Scene kemudian berpindah ke Turki di mana keluarga juga kekasih Sulaiman dan Ali sangat sedih mengetahui kalau markas pasukan Turki di Korea sudah diserang. Di pihak Turki mengalami kehilangan sekitar 20% dari jumlah pasukan yang ada di sana. Untuk itu mereka memutuskan memasrahkan semuanya kepada Tuhan dan berharap semua akan baik-baik saja. Karena Sulaiman dan Ali saat itu emang dikirim ke sana. Sulaiman terbangun dari pingsannya dan di sana sudah ada Ayla. Kata teman-temannya yang datang, anak itu selalu di sana menjaganya. Sejak dia pingsan karena hampir gak bisa mendarat akibat ditikam saat disergap beberapa waktu lalu. Setelah agak membaik, Sulaiman kemudian menjumpai komandannya. Si komandan lalu memperingatkan Sulaiman bahwa kehadiran anak itu bisa menjadi beban sendiri baginya dalam menjalankan tugas. Hanya ada dua pilihan, membiarkan para tentara Korea membawanya atau membiarkannya bersama Saduk, seorang tentara bagian logistik. Sulaiman pun memilih opsi kedua. Tibalah saat di mana mereka harus ke markas komando untuk menerima penghargaan bersama para tentara lain yang berasal dari Korea dan Amerika. Namun si Ayla ini malah diam-diam naik ke mobil yang akan membawa mereka ke sana. Dia bersembunyi di antara tumpukan barang. Setiba di sana, saat satu persatu tentara diberi penghargaan, si Ayla malah ke lapangan dan menghampiri barisan pasukan Turki. Para komandan di sana tidak mempermasalahkannya, cuma merasa sedikit kaget, heran dan lucu sama tingkah Ayla. Karena kejadian seperti itu baru dialami di dalam medan perang. Januari 1951. Salju turun di markas Sersan Sulaiman. Para prajurit asal Turki dan juga Ayla menjalani kehidupan seperti biasa, bermain salju, Ayla menemani mereka latihan dan lain sebagainya. Mereka, para tentara Turki ini sudah terbiasa dengan kehadiran Ayla si gadis kecil di tengah mereka. Mereka sudah menganggapnya sebagai keluarga, seorang gadis kecil yang harus mereka jaga. Tingkah lucunya setidaknya bisa jadi penghibur tersendiri bagi mereka-mereka yang begitu merindukan keluarga jauh di seberang sana. Dan Ayla, gadis kecil ini karena sudah begitu lama bersama para tentara Turki akhirnya bisa memahami dan berbicara layaknya orang Turki. Suatu hari Saduk, prajurit bagian logistik, bilang ke Sulaiman kalau saat dia diam-diam berjualan barang bengkel ke masyarakat sekitar, ada warga yang bilang mereka itu kenal dengan Ayla dan ingin segera bertemunya. Mereka ini juga memberikan alamat tempat di mana Sulaiman bisa menemui mereka. Malamnya si Sulaiman ini malah nekat ke sana sendirian. Sebelumnya dia berpesan kepada Saduk untuk tidak memberitahukan hal ini kepada yang lain, terlebih kepada Ali si sniper. Namun sialnya, setibanya di sana, dia ini malah ditangkapi oleh beberapa komunis yang menjebaknya. Mereka coba mengorek informasi tentang keadaan markas, namun karena terkendala bahasa, Sulaiman hanya bisa bilang dia tidak paham apa maksud mereka.
Salah seorang dari mereka menjadi marah dan lalu mengeluarkan pistolnya untuk menembak kepala Sulaiman. Untung saat itu Ali dan si Saduk datang lalu mendobrak masuk. Ali bisa tahu karena diberitahu oleh si seorang prajurit yang kebetulan mendengar percakapan Sulaiman dan Saduk. Juga dikasih tahu oleh Ayla di mana tempatnya karena siangnya Sulaiman ini meminta untuk menerjemahkan tulisan berbahasa Korea pada alamat yang diberikan. Sempat terjadi adegan saling todong, namun nyali para komunis ternyata menciut saat Ali bilang kalau tentara Turki sedang menunggu di luar. Setelah merasa aman, mereka pun segera melarikan diri dengan sepeda motor yang mereka bawa. Sulaiman dan Ali ini terlihat sangat senang karena ini baru pertama kalinya mereka bisa merasakan naik sepeda motor. Buset. Ternyata di markas mereka sedang dicari oleh komandan karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Untungnya ada prajurit yang agak ngomongnya terbata-bata gitu, bisa sejenak mengulur waktu hingga Sulaiman dan Ali bisa tiba di markas tepat waktu. Lalu saat bertemu mereka, si komandan pun bilang kalau Marilyn Monroe yang adalah salah seorang artis terkenal di masa itu akan datang dan menghibur para tentara. Namun Ali sangat kecewa karena tidak bisa ikut. Dia terkena piket jaga padahal si Marilyn adalah artis kesukaan dia. Untungnya si letnan yang sangat dibencinya berjanji akan meminta Marilyn menandatangani foto sekaligus menuliskan nama Ali di foto tersebut. Sesampai di lokasi konser mereka ini malah bingung karena ternyata ada ribuan tentara yang menyaksikan konser. Untungnya saat itu mereka juga membawa Ayla. Saat melihat Ayla, si artis kemudian memintanya naik ke panggung dan lalu tanya, kira-kira kata apa nak yang mau saya tuliskan di foto ini? Ayla pun menjawab, Ali. Di markas mereka terlihat Sersan Ali sedang berjaga. Dia terlihat sedang memandangi foto sang idola saat tiba-tiba Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sersan Ali yang sejak keberangkatan mereka dari Turki telah berjanji akan selalu melindungi Sulaiman dengan nyawanya, hari itu harus pergi duluan menghadap sang ilahi saat berjaga di posnya. Komunis berhasil membunuhnya. Kehilangan Ali membuat Sulaiman sangat terpukul. Mereka sudah seperti saudara-saudara. Tibalah hari di mana mereka harus pulang dan digantikan oleh pasukan yang baru, namun Sulaiman menolak untuk pulang lebih awal. Dia meminta untuk tetap menetap sedikit lebih lama. Itu dikarenakan dia tidak bisa meninggalkan Ayla sendirian karena Ayla sudah menganggapnya sebagai ayah. Namun komandan dan perwakilan pemerintah Korea berjanji akan merawat Ayla sebaik mungkin. Ayla akan dimasukkan ke sekolah khusus anak-anak yang paling terdampak perang. Sulaiman mengantarkan Ayla sampai ke sekolah dan rumah barunya. Perasaannya pun bercampur aduk antara senang dan sedih. Senang karena sekarang Ayla sudah bisa berkumpul kembali bersama teman-teman sebaya dan sebangsanya. Tapi juga sedih karena itu berarti mereka harus berpisah untuk waktu yang lama. Dengan perasaan campur aduk, Sersan Sulaiman keluar dari kelas. Namun tiba-tiba si Ayla ini malah mengejarnya dari belakang dan memarahinya karena telah meninggalkannya di sekolah. Maka ayah dan anak beda bangsa itu pun kemudian merencanakan sesuatu. Scene kemudian berpindah ke sebuah pelabuhan laut tempat Sulaiman akan naik kapal meninggalkan Korea. Sempat tertahan bentar oleh petugas pemeriksa yang bertanya kenapa koper Sulaiman ini jauh lebih besar dari yang lain. Namun kemudian setelah bilang kalau isinya souvenir dari Jepang, dia pun dibiarkan lewat. Sulaiman sangat senang berhasil lolos dari pos pemeriksaan, namun tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang. Ternyata itu adalah letnan beserta si ibu guru sekolah baru Ayla. Mereka bertanya tentang keberadaan Ayla. Melihat hal tersebut, pasukan jaga kemudian meminta Sulaiman membuka koper itu dan ternyata isinya adalah Ayla. Karena bertentangan dengan aturan, maka Ayla tetap tidak bisa dibawa ke Turki. Dan saat itu juga, mereka yang sudah seperti ayah dan anak ini harus berpisah. Berpisah jutaan kilometer antar benua, tanpa tahu apakah nanti mereka masih bisa bertemu kembali. Namun teman si Sulaiman meyakinkan Sulaiman kalau tentu saja suatu hari mereka akan masih bisa berjumpa lagi setelah keadaan sudah semakin membaik. Setelah berpesan kepada gadis kecil Ayla agar menjaga diri dan gak boleh nangis peninggalannya, Letnan Sulaiman pun akhirnya pergi. Pulang kembali ke negaranya diantar oleh Ayla dengan berlinang air mata.